Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Raihan. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Jadi, sekarang saya akan ingin menjelaskan tentang pengertian hadis. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian hadis? Mengapa sih harus ada pengertian hadis? Nah, sekarang kita mulai dengan pembahasannya. Yang pertama, definisi hadis. Hadis ini memiliki definisi supaya bisa dipahami dengan detail pengertian hadis tersebut. Nah, hadis dalam konteks Islam merujuk pada segala sesuatu yang distandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau. Menurut ahli hadis, hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran dalam agama Islam. Nah, itulah yang dinamakan dengan definisi hadis. Selanjutnya kita mendalami lagi. Hadis ini memiliki berbagai pendapat. Nah, hadis ini bukan hanya satu pendapat. Ada berpendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Nah, berarti hadis ini memiliki dua pendapat. Yang pertama, ahli hadis. Ahli hadis menekankan bahwa hadis mencakup semua yang bersumber dari Nabi. Sedangkan yang ahli usul lebih fokus pada aspek hukum dari perkataan dan perbuatan Nabi. Nah, kita masuk kepada fungsi hadis. Hadis ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan memperkuat hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, menjadi teladan bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti kata, hadis ini tidak ada dalam Al-Quran. Seperti dalam contoh, hadis menjelaskan tata cara sholat yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Berarti tata sholat cuma dijelaskan dalam hadis, tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Sekarang kita masuk kepada klasifikasi hadis. Hadis dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Nah, berarti hadis ini memiliki klasifikasi 3 kriteria. Kita masuk kepada kriteria yang pertama. Nah, sekarang kita masuk kepada kriteria yang pertama berdasarkan sanad. Berarti sanad dalam ilmu hadis, sanad menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis marfu'. Sanadnya langsung sampai kepada Nabi Muhammad. Berarti hadis ini hadis yang jelas, hadis yang sempurna. Dari Nabi Muhammad turun ke sahabat, tabi'in, sampai kepada ulama. Yang kedua, hadis mauquf. Hadis mauquf ini sanadnya terhenti pada sahabat tanpa menyebutkan nama. Dalam arti kata, hadis ini cuman dari Nabi Muhammad saja gitu. Ketika dia itu hadis mauquf ini terhenti, tertahan pada sahabatnya. Dan yang terakhir, hadis maktub. Hadis maktub ini sanadnya terhenti pada tabi'in. Berarti hadis maktub ini cuman memiliki 2 sanad, 2 riwayat. Yang pertama dari Nabi Muhammad turun ke sahabat, terus terhenti di tabi'in. Sekarang kita masuk kepada kriteria yang kedua berdasarkan kualitas. Hadis memiliki 4 kualitas. Yang pertama, hadis sahih, memiliki sanad yang kuat dan tidak ada cacat. Berarti hadis ini hadis yang sempurna, hadis yang bisa dipakai, tidak ada cacat. Yang kedua, hadis hasan, memiliki sedikit cacat tetapi masih dapat diterima. Berarti yang dimaksud dengan hadis hasan ini 50% daripada hadis sanad tersebut. Akan tetapi hadis hasan ini bisa diterima
walaupun masih ada memiliki cacat. Yang ketiga, hadis dhaif memiliki cacat yang signifikan. Nah, hadis yang dhaif ini dia tidak bisa diterima karena cacatnya cacat yang berat. Dan yang terakhir, hadis madhuf. Hadis madhuf ini hadis yang palsu, hadis yang tidak jelas sanadnya, yang tidak bisa diterima. Sekarang kita masuk kepada kriteria yang ketiga, berdasarkan jumlah perawi. Dalam ilmu hadis memiliki dua macam perawi, dua perawi. Yang pertama, hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga menjamin keautentikannya. Nah, berarti hadis mutawatir ini hadis yang banyak perawi, yang diperoleh banyak perawi. Dan yang kedua, hadis ahad diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi. Nah, berarti yang dimaksud dengan hadis ahad ini cuman satu perawi oleh satu perawi atau beberapa perawi saja. Nah, kesimpulan dari pengertian hadis, hadis memainkan peranan penting dalam pengembangan hukum Islam dan menjadi sumber rujukan bagi umat Islam. Pemahaman tentang hadis mencakup pengetahuan tentang definisi, fungsi, dan klasifikasinya, yang kesemuanya berkontribusi pada praktik agama sehari-hari umat Islam. Segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang pengertian hadis. Kalau salah, saya mohon maaf karena manusia ini tidak luput dengan silap dan salah. Dan saya terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Nah, selanjutnya jangan skip dulu videonya. Sekarang saya akan
maka saya akan undur diri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.